Selamat siang Bu nih. Selamat siang Bu Puji. Masih semangat? Oh, semangat Bu, Iya. selalu semangat. Sudah makan? Sudah 3 kali Bu. Alhamdulillah. Nggih, Bu nih saya mau konfirmasi nggih, ini sesuai jadwal yang kita susun kemarin. Ya. Untuk observasi kelas kan besok gilirannya Bu nih nggih. Iya, Saya Bu. akan observasi di kelas 4. Ya. Ini saya cuma mau tanya gimana Bu persiapannya untuk observasi besok? Kalau untuk persiapan, saya sudah menyusun perangkat pembelajaran ya Bu. Sudah Iya. saya berikan ke Ibu kemarin. Ya. Kemudian untuk pembelajarannya akan saya rencanakan menggunakan metodenya problem Bu, problem based learning. Dengan materinya adalah faktor bilangan pada pembelajaran matematika Bu. Nih, kemarin saya sudah melihat juga nggih sekilas. Apa alasan Ibu ambil untuk yang faktor bilangan itu? Karena faktor bilangan itu materi pengembangan Bu dari pembagian dan perkalian dasar. Ini kelas 4 ini, materi di kelas 4 ini masih anak-anak sedikit belum terampil Bu untuk perkalian dan pembagian. Makanya saya mencoba untuk mengombinasikan dengan faktor bilangan supaya nanti bisa dibuat permainan Bu. Jadi saya berharap anak-anak lebih tertarik. Kemudian kalau sudah tertarik itu kan biasanya belajarnya lebih semangat Bu. Oke, ya. Semoga besok berhasil ya. Terus ini besok media yang mau digunakan apa Bu? Kalau untuk medianya saya akan menggunakan itu Bu, Sunda Manda Bu. Oh, oke. Ya, nanti kan dari Sunda Manda itu saya berharap sih anak-anak bisa lebih memahami dengan mudah supaya ketika saya ingin mengembangkan pembelajaran mendalamnya itu medianya bisa lebih membantu. Jadi nanti prinsipnya untuk berkesadarannya anak-anak kan akan saya berikan LK. Nanti LK itu berisi petunjuk cara bermain. Kemudian untuk yang bermakna itu saya dari permainan itu berharap bahwa anak-anak akan lebih memahami dan lebih cepat untuk perkalian dan pembagian. Kemudian untuk menggembirakannya karena di situ permainan ya Bu bentuknya. Jadi saya harap juga anak-anak bahagia Bu, senang karena kan bermain ya Bu ya di dalam kelas. Jadi nanti kelasnya akan saya buat kelas terbuka, artinya anak-anak lesen saja. Jadi nanti semacam Sunda Manda itu anak-anak tuh berapa kali lompat, misalnya untuk faktor bilangan 9 gitu kan. 9 itu faktor bilangannya kan 1, 3, dan 9. Jadi nanti dari 1, 3, dan 9 itu anak-anak mencoba lompat berapa kali supaya nanti bisa ditebak teman-temannya begitu Bu. Kayaknya kalau gambaran Bu ini menarik sekali ya. Besok kita lihat prakteknya. Iya, Terus kemudian dari pemaparan Bu ini tadi berarti pembelajaran mendalamnya sudah terangkum di situ nggih, terangkum di ini ya. Nggih Bu ini gitu aja. Yang penting disiapkan untuk peralatan medianya. Besok pagi saya datang ke kelas 4 jam pertama nggih. Iya Bu, siap Bu. Nggih. Besok semoga lancar nggih. Ya, terima kasih Bu. Ya. Alhamdulillah Bu nih, tadi kita sudah melaksanakan supervisi akademik ya. Saya sudah mengobservasi pembelajaran Bu Uni. Menarik sekali apa tadi yang sudah dilakukan Bu Uni sama anak-anak. Anak-anak juga sudah terlihat antusias sekali ya. Nah, tapi saya ingin tanya dulu untuk refleksi kita, untuk refleksi Bu Uni. Kira-kira apa kelemahan dan kelebihan yang Bu Uni alami dalam pembelajaran tadi? Kalau kelebihan dulu ya Bu ya, kan lebih mudah mencari kelebihan. Betul. Kalau kelebihan itu karena itu konsepnya permainan, jadi setting permainan itu membuat anak-anak tuh lebih tergerak untuk bergerak. Kemudian belajarnya juga lebih menarik, tidak monoton karena anak bergerak ke sana kemari untuk bermain meskipun ada materi yang terselip di situ. Tetapi ternyata kelemahannya adalah mungkin saya kurang cermat ya Bu ya mengkoneksikan metode, kemudian media dan kegiatan pembelajarannya. Karena ternyata ketika itu dibuat sebagai problem based learning, anak-anak masih sulit untuk mengambil garis merah antara problem yang saya berikan kemudian dibentuk atau dieksekusi dalam bentuk permainan. Dan itu kesalahan saya di situ Bu. Tapi semoga kedepannya saya bisa mengembangkan lagi sehingga bisa menggunakan metode lain Bu, mungkin project based learning atau yang lain sehingga anak-anak tidak kesulitan untuk mengambil benang merah dari materi dan kemudian media pembelajaran yang saya gunakan. Terus menurut Bu Uni tadi berhasil nggak pembelajaran tadi? Kalau berhasil Bu, tetapi
secara keseluruhan mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki seperti tadi ya Bu ya, medianya, kemudian mengoneksikan antara problem yang diajukan dengan media dan kegiatan pembelajaran. Jadi dari keseluruhan itu kalau menurut saya dari bagian pembelajaran mendalamnya itu untuk yang bermakna itu mungkin belum seutuhnya bisa mencapai itu Bu, karena itu tadi ternyata anak-anak belum bisa mengambil benang merah antara problem, media dan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas tadi Bu. Jadi belum bisa mengaitkan tadi nggih? Iya, saya ada kesalahan di situ. Oh, iya. Kemungkinan dari itu Bu, tahapan kegiatan pembelajarannya masih ada yang kurang gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya akan saya perbaiki, saya akan lebih detailkan lagi sehingga ketika praktik atau nanti pembelajaran di kelas anak-anak lebih terstruktur untuk kegiatannya. Padahal tadi juga anak-anak udah asik sekali ya Bu ya, mainnya itu asik. Sepertinya ternyata ketika melakukan asesmen itu bingung Bu, ada bagian yang bingung. Jadi ketika sudah saya berikan asesmen yang sumatif, ketika formatif masih bisa Bu tanya jawab, tapi ketika sumatif mereka bingung Bu, ini gimana? Kok ini kalau ini lompatnya 3 kali kok nggak ketemu nggak seperti itu kan? Oh berarti ternyata yang saya lakukan tadi belum sepenuhnya bisa membantu anak-anak ya untuk bisa memahami materi secara utuh. Berarti ini kan istilahnya masih ada kekurangan ya, istilahnya anak-anak belum bisa istilahnya capaian pembelajaran untuk faktor dan lipatan bilangan ini masih belum sepenuhnya tercapai. Lah kira-kira untuk kedepannya Bu ini mau melakukan apa untuk masih akan memperbaiki untuk metode dan medianya tadi atau gimana Bu untuk mencapai capaian pembelajaran yang faktor dan pelipatan bilangan ini? Ya, yang pasti saya akan mencoba metode lain Bu. Kalau tadi menggunakan problem, saya mungkin akan menggunakan project. Nah, kalau untuk yang lain-lain yang akan saya perbaiki mungkin menambah medianya juga ya, tidak hanya dengan permainan atau bisa juga saya tambahkan video dulu untuk bisa memancing pemahaman anak-anak, pemahaman awal supaya ketika ada media yang lain atau ada permainan di situ anak-anak lebih memahami sehingga nanti kalau diarahkan kepada project, hasil projectnya juga bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan yang jelas dari ketiga tahapan pembelajaran mendalamnya bisa tercapai 100% Bu, tidak hanya ketiga tetapi membawa pulang materi dan konsep yang sudah bisa diterima. Nah, Bu Ni, terima kasih hari ini observasinya. Saya perhatikan anak-anak sudah aktif, daftarnya baik. Mungkin tadi Bu Ni juga sudah mengungkapkan ada kekurangan. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi, Yang tapi sudah menarik sekali ini, mungkin besok bisa kita ke kantor bisa disimulasikan atau obrol ke bareng sama teman-teman biar teman-teman bisa mengadopsi yang dilakukan Bu Ni tadi. Terima kasih Bu. Bu Ni, terima kasih. Selamat siang Bu.